Ricky seorang Buddhis yang berdebat di kanal Kristen, malah dapat hidayah. Silakan disimak. Apa namanya? Ka'bah itu batu ya sesembahan kita, loh. Ka'bah itu dibersihin, diinjek. Iya. Saya kasih videonya tuh, lihat tuh. Atapnya Ka'bah diinjek. Sekarang saya tanya, salib lu berani injek gak? Berani nggak? Nggak berani injek kan? Ya udah, berarti siapa yang nyembah berhala? Nah itu saya belum Islam loh. Cuman saya kenapa jawabnya gampang banget, ya kan? Ya mungkin itulah ya, mungkin jalan dari Allah gitu. Akhirnya ya saya memutuskan untuk mualaf itu. Sebenarnya dari situ tuh mau langsung mualaf. Tapi kan saya nanya orang tua dulu. Saya baik-baik dulu mama gitu kan. Soalnya ngeri nih orang tua saya nih kalau saya mau apa? Kalau dia bilang kalau saya Islam mau bunuh diri, dia bilang. Iya, mama saya bilang gitu. Bahkan pas saya 2 hari mualaf, itu mama saya benar-benar minum obat tidur itu sampai 10. Itu saya sampai saya tanya sama teman saya gini. Ini kalau saya mualaf terus orang tua saya bunuh diri karena saya dosa gak gitu. Teman saya tuh sampai tanya Ustadz. Ustadznya bilang gini, keputusan apapun yang dilakukan oleh manusia itu atas kesadaran dirinya sendiri. Jadi tidak mungkin dosa itu ditransfer ke saya, karena yang dilakukan itu adalah mereka kan sadar perbuatan sendiri, jadi nggak mungkin lah. Jadi ya udah saya mualaf aja. Ya udah saya modal nekat aja deh. Ya kan, ya sempat juga sih ditentang sama cici saya, adik saya. Mereka bilang, lu anak durhaka, lu bener ya. Saya cuma bilang, durhaka dari mananya? Saya mau Islam, saya Kristen tuh saya tetap Ricky gitu loh. Saya tetap anak mama saya gitu. Kan saya nggak jahat gitu loh. Saya cuma pindah keyakinan dan saya tidak memaksa kalian untuk ikut agama saya kan gitu. Akhirnya ya mualaf sekarang aman-aman aja sih. Kalau bapak, ayah? Kalau papa udah meninggal, alhamdulillah sebentar doang. Tapi sekarang ya mereka udah bisa menerima lah, gitu. Awalnya juga mereka meragukan, yakin lu nggak bisa makan babi lu. Saya cuma bilang gini, sejak kapan saya suka babi? Karena gini, saya itu nggak benci Islam, tapi saya benci orang yang ngaku Islam. Dia ngaku Islam tapi tindakannya nggak sesuai Islam, ya gitu. Tapi banyak lah oknum juga rata-rata begitu kok. Nggak Islam aja. Nggak Islam aja, ya kan. Nah, yang lucunya ini orang Indonesia ngebandingin itu bukan apple to apple. Misal nih kayak di Indonesia mayoritas Islam, mereka bilangnya tuh lihat tuh Islam buruk. Jadi coba lu lihat deh di Amerika, Kristen semua kan? Ya coba lihat di Brazil gitu ya. Ya di Brazil, di Amerika coba lihat. Yang perkosa orang siapa? Yang bunuh orang siapa? Yang nembak orang, anak SMP bisa nembak orang. Itu agama apa? Karena mayoritas agamanya Kristen. Harusnya di apple to apple. Ngebandinginnya ya mayoritas sama mayoritas. Jangan itu dong, jangan nggak sebanding. Ya kan, kalau nggak sebanding itu ya mana bisa. Gitu. Awalnya gini. Awalnya tuh saya masuk channelnya, komalnya si Bang Zuma dulu. Oh, di TikTok ya? Iya, di TikTok. Saya tanya tuh, Bang, saya mau mualaf. Tapi ini saya masih tunggu orang tua, saya bilang. Saya tanya gini, kalau dalam hati saya, itu saya udah menyebutkan kalimat syahadat, itu saya udah Islam belum? Nah, katanya Bang Zuma waktu itu udah, tapi harusnya diikrarin gitu. Ya. Udah gitu harus juga ada saksi. Iya, ada saksi, terus harus juga dilakukan gitu loh. Kalau kamu emang beneran Islam gitu. Kalau cuman ngomong doang mah kayak burung beo, kata Bang Zuma bilang ya kan. Ya udah akhirnya dari situlah sebenarnya saya mau syahadat di Komal itu. Pengen. Cuman kayaknya menurut saya nanti dulu deh. Saya mantepin orang tua baru nanti saya ke itu. Nah, akhirnya sih saya syahadat di Kodondi. Karena saya belajar juga kan dari YouTube-nya Kodondi tuh pas mau mualaf kan. Saya nonton debatnya segala macem. Saya lihat, di syahadat di Kodondi bisa gratis sunat. Ya kan, ya udahlah saya di sono aja lah gitu. Paling saya ikut pengajian aja sih. Pengajiannya
guru ngajinya datang ke rumah gitu. Nah, kalau mengenal Islamnya itu ya itu dari guru ngaji. Saya nanya gitu kan, kalau di Islam tuh seperti ini tuh seperti apa? Misalkan saya di rumah ada guguk ya. Nah, itu gimana cara bersihin najisnya, apa yang harus saya lakukan. Nah, itu ya saya merasakan pas saya masuk Islam itu sebenarnya luar biasa gitu loh. Kayak ini agama suci banget gitu loh. Enggak gampang masuk Islam tuh. Memang saya udah siap sih. Ya saya belajar banyak sih, kayak misalkan puasa. Nah, alhamdulillah kemarin saya puasa full tuh. Puasa tuh gampang. Yang susah itu nahan emosi. Ya, tuh puasa tuh yang susah nahan emosi. Melatih itu ya. Iya, melatih supaya nggak mikir jorok, supaya nggak emosi gitu. Kalau untuk nggak makan sama nggak minum, menurut saya gampang banget gitu. Emosi sebenarnya nggak membatalkan, cuman mengurangi pahala aja sih katanya gitu. Lingkungan saya sih banyak kan Islam juga sih. Oh, Islam juga. Ya, mereka kaget saya masuk Islam. Alhamdulillah aku bisa masuk Islam gitu. Tuh ngomong kalau misalkan saya diajak dakwah tuh saya selalu bilang, saya mau nyari Tuhan itu 31 tahun. Justru yang Islam tuh jangan sampai keluar. Gitu loh. Jangan sampai murtad. Ya sayang kan? Saya 31 tahun ketemu Tuhan. Lah, antum yang dari kecil udah lurus nih, tinggal ikutin doang, masa keluar? Saya bahkan mempelajari itu ya, Matius 28 ayat 9 sampai 20 itu kan palsu kan? Nah, coba kan kalau Matius 28 ayat 9 sampai 20 itu kan ayat sisipan. Itu udah banyak. Menjelaskan apa? Misalnya di buku 1 The Five Gospel, itu sama the New Original New Testament. Itu udah bilang kalau Matius 28 ayat 9 sampai 20 itu ayat sisipan. Dan seharusnya nggak di sana gitu loh. Nah, tapi banyak nih orang apologet itu yang ngeyel kalau sebenarnya itu ayat asli gitu loh. Terus saya berdebat lah sama mereka tuh. Saya melawan 6 apologet sendirian. Udah gitu saya cuma bilang gini, coba buktikan kalau ayat Matius 28 9 sampai 20 itu asli. Oke, mereka kasih bukti nih. Ya kan? Oh, ada, iya ada. Nah, coba lu tunjukin di mana pernah ada Yesus bilang Yesus dikirim untuk semua bangsa. Nah, mereka kasih tuh ayatnya. Mereka kasih ayatnya, mereka kasih surat Nisea, kasih surat Saint Agustinus dari Antioquia, dari Diatesaron. Saya juga baru tahu tuh Diatesaron segala macam, saya baru tahu kan. Oke, saya pelajari. Oke, saya minta waktu 10 menit, saya pelajari semuanya. Saya pelajari. Ternyata yang mereka kirim semua palsu semua. Palsu semua. Misal nih, ada apologet yang ngirim Diatesaron. Nanti mungkin boleh ya kita tampilin data ya. Nanti saya kasih datanya. Ternyata saya kan mintanya di mana ada Yesus mengatakan kalau dia dikirim untuk semua bangsa kan. Nah, saya fokusnya ke sana tuh. Ayat Matius 28 ya tuh, yang kalau nggak salah itu Matius 28 ayat ke-19 kalau nggak salah. Nah, saya fokusnya ke situ tuh. Ternyata di Diatesaron ada. Itu Diatesaron itu Bible tahun 120 AD. Ya kan, berarti tahun 120 lah. Sebelum tahun 300. Nah, saya kan minta kalau bisa kasih apapun bukti yang sebelum tahun 300. Karena di Konsili Nisea itu yang Yesus Yesus mengatakan baptizing all nation itu dianggap doktrin. Nah, kalau dianggap doktrin berarti sebelum tahun 300 harus ada dong buktinya. Nah, dia kasih Diatesaron. Saya baca. Ya ampun, saya bilang ke apologetnya, lu coba baca. Saya screenshot nih. Diatesaron itu naskah asli udah nggak ada. Udah hancur. Udah nggak ada naskah asli. Ternyata cuman rekonstruksi. Tahun 1800. Berarti dia pakai Bible baru. Berarti itu udah nggak valid. Nah, ada apologet lain nih. Bilang, coba lu baca. Dikasih nih sama dia nih. Surat dari Saint Agustinus Antioquia. Itu ada, bro. Oke, bentar. 5 menit ya. Saya lihat. Ini mah nggak ada.
nggak ada isinya kayak gitu, nggak ada bilang baptizing all nation, itu nggak ada. Dia tuh cuma tulis begini, baptizing that nation. Beda ya, baptizing that nation. Nah, suratnya Saint Agustinus dari Antioquia ini itu untuk Smyrna. Berarti kan that nation berarti untuk Smyrna, bukan untuk semuanya. Nah, saya bilang gini, kok lu apologet kayak gini, lu kirim data palsu, sedangkan gue kasih lu data asli. Saya kasih linknya nih. Saya jadi bingung kan, loh ini yang jalan di kebenaran siapa? Gua apa lu? Lu demi membenarkan lu kasih data palsu. Lah ini gue kasih data asli. Nah udah gitu, udah 2 nih, udah mereka nggak bisa jawab. Mereka kasih, apa namanya, saya lupa, nanti boleh lah saya kasih datanya. Itu juga sama, ternyata dibuat tahun 1800-an. Itu dari suratnya si Saint Agustinus yang Antioquia. Nah, itu diedit sama yang bikin. Memang di situ ada baptizing all nation. Tapi surat aslinya nggak ada. Kan ngaco. Ya saya cuma bilang, coba deh sampai sekarang itu nggak ada apologet yang bisa ngebantah kalau itu ayat palsu, nggak ada. Sampai saya diajak, udah lu sama apologet yang lain ya. Dia bilang gini, udah lu debat di TikTok aja di live. Gue mau tunjukin. Saya cuma bilang, lah lu aja nunjukin itu yang palsu, yang Saint Agustinus. Gue kalau debat mah bisa. Gue cuma takut pada mualaf gitu. nanti neraka nggak ada gitu. Saya cuma bilang gitu ke mereka. Nah sampai sekarang tuh 6 apologet itu nggak ada yang bisa jawab. Nah sampai sekarang itu nggak ada yang bisa buktiin kalau Yesus itu diutus untuk semua bangsa. Nah pertanyaannya cuma gini. Nah kalian masih percaya? Nah itu dia. Itu terserah kalian. Nah kalau misalkan ada orang Kristen nih yang ragu, boleh nih boleh nanti tampil IG-nya, IG saya. Nanti boleh aja tanya gitu loh. Jadi ya lumayan kan buat berdakwah juga gitu loh. Saya nanti tunjukin. Nah, yang harus kalian pikirin itu cuma itu. Nah, kalau Yesus bukan diutus untuk semua bangsa, itu Tuhan. Nah, berarti lu nyembah Tuhan yang salah. Lu nyembah Tuhan Israel, bukan Tuhan untuk seluruh dunia. Ayo, itu aja. Itu ya, kontraproduktif ya. Iya, gitu. Mereka sih paling denial denial tentang penyaliban Yesus. Udah. Di ayat mana ya? Di ayat Markus itu ada loh, dijelaskan kalau sebenarnya itu bukan Yesus yang disalib. Kita merujuk ke ayat Yohanes nih. Jadi pas pertama kali, pas mau perjamuan kudus, si Yesus cuma pakai itu kan, kain linen. Nah ini boleh nih, saya share nih kan. Saya udah baca semua tentang kain linen itu apa, yang boleh dipakai itu kain linen itu siapa aja gitu kan. Jadi Yesus lepasin jubah pakai kain linen buat buat bersihin kaki muridnya. Nah ternyata kain linen itu sama kayak handuk. Daya serapnya lebih tinggi lagi daripada handuk. Udah gitu gampang keringnya. Jadi istilahnya nih kayak kita mandi pakai handuk 10 kali itu nggak bakal basah kan. Nah, mereka kira orang Kristen kira ya, kain linen itu kayak gini. Itu beda, kain linen itu kayak handuk. Nah, udah gitu kain linen itu yang pakai cuman para imam, para rabi, para imam, pokoknya yang tinggi lah jabatannya gitu. Berarti kan murid Yesus nggak ada yang pakai kain linen. Catat ya. Nah, di Yohanes itu bilang Yesus tuh cuma pakai kain linen. Nah, pas sampai Taman Getsemani, Yesus tetap masih pakai kain linen. Sampai Yesus ditangkap nih. Nah, lucunya di sini ada ayat nih. Yang mengkhianati Yesus kan Paulus sih. Yang mengkhianati Yesus itu kan si Yudas, ya kan? Yudas itu kan muridnya Yesus. Udah berapa tahun? Anggaplah 2 tahun. Ya kan? Kalau nggak salah sih lebih dari 2 tahun. Nah, misalnya saya nih, saya belajar sama guru ngaji saya. Seminggu aja udah kenal kan mukanya. Nah, bayangin Yudas sama tentara Romawi itu datang ke Taman Getsemani, cuk. Udah gitu ada orang di depannya nih. Ini yang depan ini ternyata Yesus. Yesusnya nanya ke Yudas sama si tentaranya, "Kalian nyari siapa? Masuk akal gak?"
Nggak masuk akal. Lah, ini Yudas ini tahu itu Yesus. Sudah 2 tahun padahal ya. Ya, udah 2 tahun misalnya, lebih ya. Loh, ini yang depan lu Yesus. Masa iya Yudas nggak tahu? Masa harus yang si Yesus nanya, kalian nyari siapa? Kita nyari Yesus. Loh, saya Yesus. Loh, malah kaget mereka. Di Bible kan terus bilang gini, Yudas sama tentara Romawi mundur ke belakang. Artinya apa? Kalau menurut saya sih mereka kaget. Loh, kok Yesus begini tampangnya? Ya kan, menurut saya sih kaget itu. Ditanya lagi sama Yesus, kalian nyari siapa? Yudas sama tentara Romawi bilang, kita nyari Yesus. Iya, saya Yesus. Hampir 3 kali kan. Loh, masa iya murid kagak tahu mukanya Yesus? Ya kan? Dari sini kita udah boleh main logika nih. Akhirnya kan ditangkap nih Yesusnya nih. Nah, pas dibawa, kita pindah ke Markus, ayat Markus. Nah, di ayat Markus pas Yesus yang dikira Yesus itu diangkut sama tentara, tiba-tiba di belakang ada seorang pemuda yang cuma pakai kain linen. Muncul di belakang. Udah gitu, tentaranya lihat, tentaranya mau tangkep, cuman ketangkep kain linennya. Akhirnya itu orang lari sambil telanjang. Pertanyaan saya, siapa yang cuma pakai kain linen? Tadi bukan orang sembarangan tadi. Bukan orang sembarangan. Saya udah cek linen itu kayak handuk. Misal nih, maaf nih ya, kayak misalkan nonton film horor, kayak di desa-desa, kayak desa KKN misalnya. Itu mbak-mbak abis mandi di sumur pakai handuk jalan aja kan? Kan sama kayak kain linen. Nah, dari awal yang cuma pakai kain linen itu cuma Yesus, ya kan? Nanti boleh kalau misalkan ada yang nggak percaya. Coba lihat, kain linen itu zaman Yahudi dipakai cuma siapa aja. Itu cuma para imam, cuma sama para rabi. Gitu. Jadi nggak mungkin itu murid Yesus, nggak mungkin. Nah, terus seorang pemuda, itu saya udah cek juga, seorang pemuda itu itu umurnya 20 tahun sampai 40 tahun. Itu masih digolong orang muda kalau untuk Yahudi. Nah, itu siapa? Kalau bukan Yesus. Nah, ini banyak mungkin orang Kristen yang nggak tahu. Mungkin mereka hanya denial aja gitu loh. Ini orang Kristen ya, semoga kalian mualaf gitu. Amin. Biar sadar gitu loh. Nah, mungkin ini ayat-ayat yang diumpetin sama pendeta. Nah, kalau misalkan ada orang Kristen ya kan yang mau bicara sama saya gitu kan, mau diskusi, boleh. Nanti kita tampilin IG sama TikToknya. Iya, nanti saya tampilin IG sama TikToknya gitu. Nanti bolehlah diskusi. Nanti saya kasih tahu ayat-ayat yang nggak dikasih sama pendeta, ya kan? Jangan kaget gitu, gitu sih. Kayak misal nih, kalau dulu kan saya terlalu ambis sama duniawi. Ya, kalau sekarang saya udah kayak lebih balance gitu. Apa kayak misalnya, oke lah, kalau misalkan saya udah berjuang, kalau nggak dapat, oke lah. Berarti mungkin Allah bukan nggak ridho gitu loh. Mungkin ada jalan lain gitu. Itu yang lebih mendasar sih. Mungkin ya saya emang pengennya fokus ke dakwah sih. Ya, balance lah gitu. Supaya dapat amal di dunia sama akhirat juga dapat gitu. Mungkin akan beda kali ya kalau misalkan nih Islam dari lahir sama mualaf, karena kalau mualaf itu kan bener-bener, kalau saya kan bener-bener nyari tuh. Kalau udah dapat kayak oh begini toh, ya udah. Mungkin lebih ke, kadang saya juga mikir sih, buat apa sih cari harta banyak-banyak di dunia? Toh, kalau misalkan amal saya yang dilakukan pas di dunia itu nggak banyak, sama aja. Makanya saya harus balance gitu. Gitu sih paling kena di saya tuh sekarang gitu. Paling kena gitu. Kalau saya balance aja lah gitu. Kalau misalkan, tapi untung sebelum Islam saya emang nggak neko-neko orangnya. Saya nggak ngerokok, nggak minum, itu kan. Nggak makan babi tadi? Ya, nggak gitu makan babi. Ya. Jadi, ya gitu deh. Jadi kayak masuk Islam tuh lebih lempeng lagi gitu. Paling ujiannya cuman, ya tadi kan keluarga sudah ya. Paling mungkin pola-pola yang tidak biasa, misal harus ada sholat subuh, bangun pagi dan sebagainya, itu aja ya. Oh, insya Allah saya sholat full. Wah, alhamdulillah. Ya full. Dari pas saya mualaf, selesai sunat, sembuh sunat, saya 5 waktu terus. Yang buat saya tambah yakin sama Islam itu, karena beberapa ajaran di agama Buddha itu ada di Islam. Ada di Al-Quran. Di Tripitaka itu ada hukuman neraka.
itu dijelasin tuh, kalau misalkan orang yang suka mencuri, itu tangannya dipotong nanti di neraka, terus ditumbuhin lagi, potong. Al-Quran ada kan? Ada. Kalau yang suka bohong, lidahnya dipotong, nanti ditumbuhin lagi, potong lagi. Al-Quran ada kan? Ada. Nah, saya cuma bilang, ini saya sampai merinding. Ajaran saya itu belum sempurna. Justru Islam ini disempurnakan, gitu loh. Apalagi kayak gimana ya? Nah, kalau di Bible kan nggak ada tuh. Nggak ada, siksa neraka tuh kayak nggak ada kan. Kayak bolong aja pengetahuannya. Sedangkan di agama Buddha tuh ada. Itulah yang bikin saya, wah gila, ini Islam ini bener melengkapi gitu loh. Memang nggak bohong, melengkapi. Karena kalau yang emang agamanya Samawi, kayak misal agama Samawi kan banyak Zoroaster. Kalau menurut saya Buddha itu termasuk, kalau Buddha yang orisinal ya, itu termasuk Samawi menurut saya. Karena kalau saya baca Tripitaka sama saya baca Al-Quran itu hampir ada banyak tuh isinya yang sama. Jadi menurut saya pasti Samawi. Karena kalau Bible, kalau kitab yang enggak dari Tuhan, masa iya bisa sama? Nggak mungkin dong. Nabi Muhammad itu nggak ke Nepal loh. Ya kan? Nggak mungkin bisa ngopi paste, nggak mungkin, ya kan? Udah gitu, Tanakh itu ada juga kan, kayak banyak hal-hal yang sama kayak Al-Quran, kayak misalnya harus berwudu dulu, ya kan? Kalau pasti agama Samawi itu pasti ada pasti sama kayak irisannya ya. Iya, bahkan Konghucu pun kitab sucinya sama kayak Al-Quran. Satu di Konghucu ini ya, kalau mama saya Konghucu, saya baca nih kitabnya. Tuhan di Konghucu itu satu, Esa, nggak kelihatan, nggak ada bentuknya. Jadi kalau misalnya nih, nah agama Kristen sering salah nih, sering bilang Konghucu itu nyembah berhala. Enggak. Nih, oke, misal cara berdoanya beda-beda ya. Oke, dia ada altar. Tapi ada gak di situ muka orang? Nggak ada. Itu cuma tulisannya Tiankong. Yaitu satu. Tuhan itu Esa. Gitu. Sembahyang deh. Iya, sembahyang cuma pakai dupa sih. Tapi ke Tuhan yang Esa. Gitu. Kan Konghucu itu kan Samawi. Nama nabinya kan apa ya? Ya, kalau nggak salah Konghucu. Nama nabinya saya lupa deh. Pokok yang jelas itu Samawi, Konghucu. Gitu. Untuk yang nonton, ya kan, yang masih mikir-mikir mau mualaf, ya belajar lagi Al-Quran atau lihat-lihat debat aja sih, debat gitu antara Kristen sama Islam atau agama lainnya gitu. Meyakinkan. Oke, untuk satu nih, saya meyakinkan yang lain nih. Nih, cuman di Al-Quran yang bilang bumi itu bentuknya kayak telur unta. Iya. Nah, sekarang gambar di bumi bulat kan? Itu sebenarnya bukan gambar asli bumi. Waktu itu saya lihat konten orang Indonesia, saya lupa namanya. Itu ternyata gambar yang NASA buat itu adalah gambar karyawannya yang dipakai untuk ngasih tahu kalau bumi itu bulat. Nah, pertanyaannya cuma satu. Kalau NASA itu ngasih tahu bentuk bumi itu kayak Al-Quran, pada mualaf gue. Iya. Itu aja. Nah, NASA itu Zionis. Zionis itu nggak ada kepentingan agama. Ya, mereka itu duniawi. Nah, kalau orang Zionis itu, kalau NASA itu ngasih tahu bumi itu bentuknya kayak telur unta, mualaf lu pada. Emang Bible ada bilang bumi bentuknya kayak telur unta? Nggak ada. Cuman di Al-Quran nggak ada itu namanya teropong. Bayangin, ya kan? Nah, yang masih nolak beneran nih, ya kan? Ya kan? Ya semoga bisa mualaf. Amin. Insya Allah. Iya, pasti saya juga merinding. Karena kan 1400 tahun itu nggak ada tuh. Nggak ada pesawat. Al-Quran sudah mengatakan itu. Yes. Bahkan ada api di dalam laut. Iya, ada. Terus pertemuan dua air di laut. Iya. Dikatakan kan? Iya, betul. Ada itu. Ada juga. Nah, Coba. itu juga saya pelajari itu. Nah, itu sebelum saya mualaf itu saya udah pelajari semua. Oh, ada dalam juga. Ada, saya udah pelajari. Wah, ini kalau Al-Quran ini bukan dari Allah, nggak mungkin. Nah, yang lebih mantap lagi itu pas yang Atarik. Nah, itulah saya mualaf kayak ditampar gitu. Udah ditampar, udah dikasih kebenaran, masih mau jadi orang fasik. Ya, itulah. Akhirnya saya mualaf. Masya Allah. Masya Allah. Memang
manusia itu diberikan akal ya, Iya. seperti makhluk lainnya. Untuk apa akal itu? Untuk berpikir. Untuk berpikir gitu. Mudah-mudahan cerdas. Iya, mencerdaskan umat, ngaji cerdas. Amin ya. Jazakallahu khairan. Ya, amin amin amin.